dan elektabilitasnya head to head sudah menang lawan Ganjar, apalagi lawan Anies Baswedan gitu loh. Jadi wajar kalau Pak Prabowo calon presiden gitu loh. Mas Zaky tanggapi dulu Mas Zaky. Ya ini katanya Indobarometer maupun indikator. Ya, Mas Zaky tanggapi. Saya kan hanya mengutip hasil survei ya. Iya. Gini, kami senang sekali. Kenapa? Karena ini kelihatan bahwa teman-teman di koalisi 5 partai ini menunjukkan sikap satria gitu. Pada saat misalnya masing-masing mungkin agak berat melawan Anies Baswedan, Demokrat, Nasdem, dan PKS, kemudian mencoba bergabung menjadi satu agar bisa punya peluang menang lebih besar. Itu satu hal yang sangat positif karena inilah demokrasi kita. Tidak dengan misalnya berupaya karena takut nih Anies Baswedan menang, lalu berupaya dijegal biar tidak bisa nyapres. Terus misalnya berupaya begal partainya Demokrat nih, biar balik arah ya Bang ya. Balik arah ya kalau diambil alih oleh kita sebutlah orang dekat presiden itu gitu. Nah sehingga saya senang nih pada saat bilang ini adalah partainya timnya Pak Jokowi. Kita senang ini. Tim Pak Jokowi ya seharusnya seperti inilah. Ayo kita bertanding fight di depan gitu. Ya kan, janganlah kemudian ada KSP-nya orang dekatnya Pak Jokowi kemudian berupaya merebut partai kami. Ya kan, secara ilegal. Nah, ini kan nggak benar gitu loh. Ini bau-bau nyindir PK ini. Sehingga kami mengapresiasi teman-teman yang koalisi 5 partai ini berani bertarung di depan. Kalau masing-masing KIB, satu lagi Indonesia Raya kayaknya agak berat nih lawan Anies nih. Emang berat? Ya, gini saya harus jelasin ini. Biar senior dulu, biar senior dulu. Gini Livi, ya jadi gini. KIB dan KIR itu berencana bergabung menjadi satu. Tujuannya adalah untuk memperbesar potensi basis konstituen partai dalam rangka untuk pemenangan Pilpres. Bukan karena berat lawan Anies, kalau kata Mas Zaky. Siapapun lawannya, mau Mas Anies jadi capres atau AHY jadi capres, itu buat kami nggak ada masalah. Karena setiap partai politik di dalam Pilpres, cita-citanya adalah wajib untuk memenangi Pilpres. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seakan-akan rumit dan banyak aral ketika nanti dalam penentuan pasangan calon. Saya rasa tidak akan begitu. Jadi masing-masing partai politik di kami ini tentu punya nilai subjektivitas, kepentingan masing-masing. Tetapi percayalah, Livi, begitu nanti dalam satu meja akan ada posisi kolektif kolegial, musyawarah mufakat, dan tidak voting. Karena ukuran-ukuran rasionalitas dalam berpolitik itu telah kita terapkan di 5 partai politik ini. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan oleh Mas Adi misalnya untuk penentuan pasangan calon. Jadi disederhanakan saja bahwa 5 kekuatan partai politik ini adalah dalam rangka untuk membangun basis konstituen partai, dalam rangka untuk memenangi Pilpres siapapun lawannya. Tidak harus Mas Anies. Saya boleh nambahkan. Boleh, bisa Mas jadi capres kalau berani. Enggak, saya menambahkan saja karena Herzaki ini untuk mencalonkan calonnya karena nggak rasional juga. Kenapa nggak rasional menurut? Ya, belum menang, belum unggul saja terkesan, mohon maaf, sangat angkuh. Seakan-akan kita berkumpul untuk menghadapi Mas Anies. Enggak lah, kita ingin bertanding untuk bersanding. Siapapun lawannya, jadi kita akan siap. Jadi jadi bentar Pak Barozi, kita tidak ingin menghalangi Mas Anies, kita tidak ingin menghalangi Mas Ganjar, atau siapapun calon presiden. Yang ingin kita lakukan adalah pertandingan yang objektif dan untuk kebaikan bangsa. Dan satu lagi yang penting terakhir, ya. Bagaimana kami ingin melakukan kumpul-kumpul untuk menjegal Mas Anies di berbagai survei yang ada. Mohon maaf dengan segala hormat, survei Februari sudah menyatakan Prabowo dengan Mas Anies, Prabowo menang head to head. Prabowo dengan Mas Ganjar, Prabowo menang head to head. Lalu partai kami jauh lebih tinggi elektabilitasnya daripada partai-partai yang ada di koalisi perubahan. Jadi jangan itu adalah versi cerita angin surga terus. Mohon maaf. Dalam perjalanan dinamika politik ya. Tapi yang jelas begini, harus diakui bahwa deklarasi pertama baik KIB maupun KIR itu adalah kegagalan yang nyata untuk menghadapi Pak Anies. Kenapa? Muncul versi yang akan digalang, padahal yang akan digalang yang disebut dengan diistilahkan koalisi besar itu masih dalam konteks mengikhtiarkan wacana. Tidak seperti koalisi perubahan. Konkret kan kita sudah jelas menetapkan 6 poin, salah satunya
Pak Anies adalah calon presiden dari Partai Golkar. Kita ini sekarang disibukkan untuk melihat kondisi di lapangan, konsolidasi terus strategi yang sedang dimatangkan dan tinggal menentukan cawapres sambil ya melihat. Oke, artinya gini, yang sebelah udah pasti ya, ini pertanyaannya gini, Livi. Yang di sebelahnya Bang Dosi itu nanti Juni masih bertahan nggak kalau Anies Disebut nggak dong pilih namanya, AHY disebut jadi dong presiden, namanya. jadi wakil presiden? Disebut namanya. Mas Zaki gimana, Mas Iya, Zaki? kalau Nggak ada Mas pernyataan Anies lagi kok. tidak memilih Mas AHY jadi wapres, apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Ini kita jawab di sini ya. Jelas-jelas bahwa koalisi perubahan ini salah satu inisiatornya adalah Demokrat. Dari awal kami fokus kepada bagaimana ada perubahan dan perbaikan buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Setiap kali Mas AHY, kader kami turun ke lapangan. Nggak, jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapres kalau masih tetap Mas bertahan AHY nggak? nggak jadi Nggak usah cawapresnya, muter-muter bertahan jawabannya. Jawab aja. Kita mau sampaikan dulu. Jawab aja konkret. Dengar dulu. Semua meneriakan perubahan. Mengapa? Oke. Angka kemiskinan meningkat, pengangguran di mana-mana, PHK makin meledak sekarang, harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Nah kemudian disitulah kemudian Mas AHY, Demokrat mencari teman-teman yang sepaham. Ya. Kita perjuangkan perubahan. Tapi kalau bukan AHY cawapresnya masih Ya, jawab bisa dong. di situ. Kita disatukan oleh ide gagasan. Jadi kalau Mas AHY nggak gagasan jadi besar. wapresnya Mas Anies Bukan gimana? oleh individu, sehingga gagasan dan ide perubahan ini Belum dijawab. Belum dijawab. Ayo, Mas Zaki. Susah jawabnya ternyata. Bentar. Sosoknya adalah Mas Anies Baswedan dan kami sudah sampaikan tegas dan jelas berulang Oke. kali. Mas AHY sampaikan cawapres itu adalah pada Mas Anies Baswedan yang memutuskan. Oke. Kami mengikuti. Kenapa? Bagi kami yang penting bagaimana cita-cita perubahan dan perbaikan untuk bangsa ini yang diharapkan Oke. rakyat bisa terwujud. Sekarang saya lempar deh. Dan itu melalui capres yang namanya Anies Baswedan. Oke. Siapapun Itu- capres. itu Jadi kalau capres. wapresnya bukan Mas AHY tetap di koalisi. Kami ikut apa kata Mas Anies Baswedan karena kami yakini Ada inilah dikasih. tokoh. Oke. Tokoh. Nanti kita akan tunggu di bulan membawa Juni perubahan nanti. buat bangsa ini. Oke. Mas AHY menyampaikan loh. Mas AHY. Ya nanti ketua kita kami tunggu sudah menyampaikan. pas hari H-nya. Apakah masih mau Bang Dosi atau enggak? Mas Oke, Anies. oke. Itu pertanyaannya ke Adi Prayitno. Jadi menurut analisis Anda, kalau misalnya AHY bukan jadi cawapresnya Anies Baswedan, masih tetap stay nggak tuh Demokrat? Ya saya kira tetap di perubahan ya, sekalipun AHY tidak dipilih oleh Anies sebagai pendamping. Karena Demokrat sudah tidak ada pilihan ke yang lain. Ke koalisi besar pun akan ditolak, apalagi ke PDIP, haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Jadi ini adalah pilihan pahit, sekaligus berharap ada manis yang kemudian didapat. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Oke. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping.